Sekitar pukul 4.00 dini hari, saat seisi rumah tertidur lelap, adik kami, Edi, terbangun. Dan begitu tahu dirinya sendirian, ia langsung keluar kamar mencari ibu ditemani Mbok Milah. Tapi, Edi tidak menemukan ibu, karena ibu belum pulang. Edi kemudian duduk sendirian di ruang keluarga belakang sambil menunggu kedatangan ibu. Pada menit-menit itulah, suara ribut-ribut tiba-tiba terdengar keras dari tempat penjagaan, memecah keheningan dini hari. Pos jaga di depan rumah diserbu banyak orang. Dalam waktu cepat, banyak tentara tak dikenal bergerak ke halaman rumah. Sepatu Lars di kaki mereka menimbulkan bunyi derap yang mengerikan. Kebanyakan mereka berseragam Cakrabirawa dan bersenjata lengkap. Orang-orang yang tak dikenal ini segera masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang memang sengaja tidak dikunci karena ibu belum pulang. Sebagian dari mereka segera lari ke belakang, langsung mengepung rumah, dan sebagian lagi berjaga-jaga dari luar rumah, sebagaimana yang disaksikan oleh Edi. Tentara Cakrabirawa yang masuk bertemu dengan Mbok Milah dan Edi. Keduanya sangat bingung dan ketakutan. "Bapak ada?" tanya salah satu dari gerombolan Cakrabirawa bersepatu Lars itu. Mbok Milah yang berusaha menjawab. "Bapak masih tidur," tanggapan si menanya terdengar keras. "Bangunkan Bapak segera, karena beliau harus menghadap presiden saat ini juga." Mbok Milah tidak secepatnya beranjak. Ia bimbang dan ragu-ragu. Ia tak berani membangunkan Bapak. Gerombolan penyerbu tampaknya mengetahui kalau Mbok Milah takut. Lalu mereka menyuruh Edi untuk membangunkan Bapak. Salah seorang dari mereka mengatakan, "Dek, tolong Bapak dibangunkan. Beliau harus menghadap Presiden Soekarno detik ini juga." Edi semula juga agak ragu-ragu. Ia tak mau menuruti permintaan para penyerbu. Namun, setelah diyakinkan dan dibujuk-bujuk Mbok Milah berulang kali, akhirnya Edi menuruti juga. Edi bergerak memasuki kamar Bapak. Tibanya di kamar, ia melihat Bapak masih tidur lelap. Tubuhnya terbaring dalam posisi miring. Tangan Edi meraih kedua kaki Bapak dan kemudian menggoyang-goyangkannya. "Pak, bangun Pak. Ada Cakrabirawa mencari Bapak. Bapak diminta datang ke istana." Bapak terbangun dan menyadari kalau hari masih terlalu pagi. Bapak bergumam, "Ono opo kok isu-isu wis on Cakrabirawa? Ada apa pagi-pagi kok sudah ada Cakrabirawa?" Bapak akhirnya bangun dan melangkah keluar kamar untuk menemui Cakrabirawa. Edi mengikuti dari belakang. Ketika Bapak membuka pintu kaca yang menghubungkan ruang makan dan ruang belakang, Edi cepat-cepat mendahului langkah Bapak. Dia berlari menyelinap menuju ruang belakang dan bersembunyi di bawah mesin jahit. Karena rasa takut yang amat sangat melihat begitu banyaknya Cakrabirawa yang telah mengepung seluruh sudut rumah. Gerombolan pasukan tak dikenal itu telah menembus masuk hingga mendekati ruang makan. Edi melihat mereka dalam sikap siap siaga, dengan senjata tergenggam kencang di tangan. Mereka membentuk barisan di kanan kiri gang. Edi kemudian melihat Bapak keluar dari ruang makan. Setelah menutup pintu, Bapak mendekati pasukan Cakrabirawa. Karena semakin takut, Edi lari lagi ke halaman belakang rumah dan berdiri di dekat kolam ikan. Dari tempat inilah Edi melihat semua kejadian yang berlangsung di gang antara ruang belakang dan ruang makan. Ada kawat kasa yang memisahkan antara gang dengan kolam ikan di halaman belakang, sehingga Edi dapat melihat dan mendengar dialog antara Bapak dengan gerombolan Cakrabirawa yang terkesan semakin memanas. "Ada apa?" tanya Bapak ringkas. Jawaban yang muncul terdengar serempak. "Siap Jenderal, Bapak diminta menghadap Presiden Soekarno sekarang juga." Bapak terlihat sedikit kaget. "Loh, acaranya kan jam 7, bukan pagi-pagi begini," kata Bapak. Pada tanggal 1 Oktober 1965 itu, Bapak memang punya jadwal untuk bertemu dengan Presiden Soekarno di istana. Bapak dan para deputinya diminta Presiden untuk melaporkan, sekaligus menjelaskan isu-isu yang beredar di sekitar Dewan Jenderal. Salah seorang Cakrabirawa dengan cepat menukas, "Tetapi Jenderal harus berangkat detik ini juga, karena Jenderal sedang ditunggu Bapak Presiden." Bapak berkata, "Paling tidak saya kan harus mandi dulu." Jawaban yang muncul terdengar sangat kasar. "Tidak perlu Jenderal, di istana juga ada kamar mandi. Bila perlu dengan berpakaian piyama saja, Jenderal bisa berangkat bersama-sama dengan kami." Sampai di sini, Edi melihat Bapak betul-betul marah. Bapak langsung mendekati anggota Cakrabirawa yang berkata kasar tadi dan berkata, "Kau prajurit tahu apa?" Tangan Bapak langsung meninju dengan keras muka si Cakra, dan si Cakra langsung jatuh terkapar. Bapak segera bergegas masuk ke dalam dan menutup pintu kembali. Melihat temannya dipukul,
Gerombolan Cakrabirawa menjadi panik dan langsung menembak Bapak dari belakang. Peluru-peluru menyambar punggung Bapak dan Bapak langsung roboh bersimbah darah di ruang makan. Suara tembakan dan suara gaduh membangunkan adik kami Untung. Ia lari keluar kamar dan berdiri di belakang bar dan melihat Bapak sudah jatuh ke lantai. Untung lari mendekati Bapak dengan maksud untuk memeluk, tapi salah seorang Cakrabirawa membentak dengan moncong, senjatanya terarah padanya. "Ayo masuk, kalau tidak saya tembak kamu." Dengan perasaan takut dan tak menentu, Untung berusaha berdiri dan melihat Bapak yang sudah tak berdaya. Bapak masih sempat melihat sekilas ke arah Untung dan kemudian menutup matanya. Untung bergegas kembali masuk ke kamar, membangunkan kakak-kakaknya yang sudah setengah terbangun karena mendengar suara tembakan yang sangat keras, suara mengadu dari Bapak, serta jeritan histeris Edi. "Bangun, bangun! Bapak ditembak! Bapak ditembak!" teriak Untung sambil menjerit-jerit. Emi segera melompat dari tempat tidur, lari keluar kamar diikuti oleh Untung, Jui, Nani, dan Ruli dalam keadaan mengantar, terkejut dan bingung. Kami mengikuti Bapak yang sedang diseret-seret oleh gerombolan Cakra secara keji. Bapak ditarik kakinya dengan posisi kepala di bawah. Kami semua berlari-lari di belakang Bapak sambil berteriak-teriak, "Bapak, Bapak, Bapak!" Sementara itu, Nini dan Yuni yang tidur di kamar belakang juga sudah terbangun dan lari keluar dari kamar. Mereka berdua berusaha untuk masuk ke ruang tamu belakang, tapi tidak bisa karena di dalam ruangan masih penuh dengan orang-orang yang tadi kenal. Pada saat itu, mereka melihat ada orang yang sedang diseret-seret berpakaian piyama biru. Ketika sadar bahwa orang yang diseret-seret itu Bapak, Nini dan Yuni terkejut dan hanya dapat berkata lirih, "Bapak, Bapak!" dan segera bergabung dengan semua saudara, dan kami semua hanya mampu memanggil Bapak berulang-ulang. Kami semua tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali memanggil terus Bapak. Tepat sampai di pintu belakang, salah seorang Cakra membentak kami untuk masuk ke dalam. "Ayo anak-anak masuk semua, kalau tidak saya tembak," katanya sambil mengokang senjata ke arah kami. Klek, klek, klek. Kami ketakutan sekali dan bergegas masuk kembali ke dalam rumah karena ancaman mereka. Di saat itulah, kami sempat menyaksikan beberapa anggota gerombolan yang hanya mengenakan sendal jepit. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang tidak beralas kaki alias nyeker. Telinga kami sempat mendengar suara kendaraan yang menderu-deru membawa ayah kami pergi entah kemana. Kondisi dalam rumah sangat berantakan. Gerombolan Cakrabirawa itu telah meninggalkan jejak-jejak keporak-porandaan dan kengerian yang luar biasa tempat yang baru saja mereka datangi. Darah menggenang di sana-sini. Goresan darah dari tubuh Bapak yang diseret-seret berceceran di sepanjang jalur yang cukup panjang, dari lantai ruang makan, sepanjang gang, sampai pintu belakang, dan berakhir di halaman luar. Ruang makan terlihat morat-marit, pecahan-pecahan kaca bertebaran di mana-mana. Ruang belakang berada dalam kondisi yang tak kalah porak-porandanya. Belakangan ditemukan 7 selongsong peluru di tempat kejadian. Ini berarti ada sekitar 7 butir peluru yang menembus tubuh Bapak.